Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Barangkali itulah yang menjadi alasan petilasan Sang Prabu di Mojokerto menjadi jujukan para pesiarah, termasuk calon kontestan pilkada. Petilasan Prabu Hayam Wuruk terletak di Desa Panggih, Trowulan. Tempat yang satu ini biasa disebut warga sekitar dengan Reco Banteng, Arca Banteng. Ya, di tempat yang terletak di tengah perkebunan jagung ini ditemukan sebuah arca Dewi Parwati, salah satu dewa dalam agama Hindu yang berdiri di atas seekor banteng. Namun arca ini dibawa ke Belanda pada masa kolonial. Kendati arca banteng tak lagi ada, warga setempat masih setia merawat tempat ini. Juru kunci Reco Banteng Sutrisno mengatakan tempat ini merupakan tempat bertapa Raja Hayam Wuruk. Di sini dulunya tempat bertapa Raja Hayam Wuruk. Masyarakat sini mempercayai abu yang ditempatkan di dalam tembikar merupakan abu Raja Hayam Wuruk, kata Sutrisno saat berbincang dengan Detikcom di Reco Banteng, Kamis 7 Desember 2017. Setelah 3 kali dipugar antara tahun 1963 hingga 1996, Reco Banteng menjadi tempat bersiarah yang cukup memadai. Petilasan Raja Hayam Wuruk kini dinaungi pendopo yang cukup megah. Pada bagian dalamnya terdapat sebuah makam berukuran 4 x 1,5 meter. Juga terpampang sebuah lukisan potret Prabu Hayam Wuruk berukuran 1 x 1,2 meter. Menurut Sutrisno, makam ini sengaja dibangun agar petilasan Raja Hayam Wuruk terhindar dari pengerusakan. Konon di bawah makam ini terpendam abu raja yang mempunyai gelar Maharaja Sri Raja Sanagara itu. Lukisan ini hasil meditasi si pelukis selama sebulan di sini, baru sekitar 8 bulan yang lalu lukisan ini dibuat, ujarnya. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Dia merupakan putra dari Ratu Tribuana Tunggadewi, anak dari Raja pertama Majapahit Raden Wijaya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Dibantu Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk mampu mengusasi wilayah Nusantara. Nama besar sang raja, lanjut Sutrisno, membuat petilasannya di Reco Banteng banyak dikunjungi pesiarah. Mereka datang dari Sidoarjo, Jombang, Malang, Gresik, Surabaya hingga Jakarta. Khususnya pada hari Kliwon dalam penanggalan Jawa, petilasan Hayam Wuruk ramai dikunjungi pesiarah. Ada yang sekadar mendoakan leluhur mereka, ada pula yang ingin bisnisnya lancar, mendapat jodoh dan naik pangkat. Biasanya saat pilkada, calon-calon datang ke sini. 2 bulan yang lalu ada calon bupati dari Sampang, Madura, datang ke sini. Tujuannya kirim doa minta restu kepada leluhur, ungkapnya. Cara ritual di Reco Banteng, kata Sutrisno, juga beragam. Sebagian besar pesiarah hanya bermeditasi di dalam petilasan Hayam Wuruk. Namun ada pula yang menggelar kenduri dengan membawa tumpeng di tempat ini. Sebelum itu, para pesiarah biasa menyucikan diri di sumur Reco Banteng yang terletak sekitar 5 meter di sisi selatan petilasan Hayam Wuruk. Menurut Sutrisno, sumur berdiameter lebih dari 1 meter ini merupakan sumber air kuno yang sudah dan sejak zaman Majapahit. Ada yang mandi kembang untuk ritual menyucikan diri, terangnya. Tak jauh beda dengan kebanyakan situs purbakala di Trowulan, tambah Sutrisno, Reco Banteng juga terkenal angker. Di tempat ini kerap muncul penampangan wanita berparas cantik dengan busana keraton. Itu pengikut Raja Hayam Wuruk, biasanya orang yang ingin bertemu saja yang mendapatkan penampakan tandasnya. Sementara juru kunci Reco Banteng periode 2010 hingga 2016, Jamil menceritakan, petilasan Hayam Wuruk menjadi langganan untuk siarah Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha. Terlebih lagi pada masa pencalonan tahun 2010 dan 2015. Bupati MKP Mustafa Kamal Pasha sering kesini bahkan seminggu sekali selama masa pencalonan, ungkap kakek 13 cucu ini. Setiap kali bersiarah, kata Jamil, MKP sekadar berdoa di dalam petilasan sembari membakar dupa dan kemenyan pada malam hari. Selama masih menjadi juru kunci Reco Banteng, bapak 5 anak ini mengaku rutin diminta MKP membakar dupa setiap hari Jumat malam. Setelah jadi bupati masih rutin ke sini, sebulan 2 kali. Kalau saat ini saya kurang tahu karena saya sudah tidak menjadi juru kunci, cetusnya. Tak hanya itu, menurut Jamil, Presiden Joko Widodo juga pernah berziarah ke petilasan Hayam Wuruk. Saat mencalonkan presiden tahun 2014, beliau bersama rombongan bawa mobil 3 dikawal kepolisian juga. Di sini hanya berdoa di dalam petilasan selama sekitar 1 jam, paparnya. Bagaimana pendapat Semeton? Silakan tulis di kolom komentar.